Selamat datang di Cabe Channel. Mohon untuk like, komen, dan subscribe, agar channel ini makin berkembang dan Mimin makin semangat. Terima kasih. Satria Samudera. Buku 1, Makar Berdarah. Bab 15. Prameswari yang sejak tadi diminta mengawasi segera melesat mendekat. Satria, sapa gadis itu tergesa-gesa. Orang tadi cepat sekali larinya. Aku sudah mencegat sambil melempar pisau terbangku. Senjataku baru mencapai setengah perjalanan, tapi sosoknya sudah menghilang entah kemana. Satria mengangguk, dia tak hanya cepat, tapi juga cukup kuat. Baru kali ini aku lihat kau terpental sampai sejauh itu. Apa kau terluka? Tanya Prameswari khawatir. Satria tersenyum, tenang saja. Aku tak apa. Prameswari menatap wajah pemuda di hadapannya. Kini, aura seram yang penuh hasrat membunuh itu sudah hilang. Wajah sang pemuda kembali teduh dan menenangkan seperti biasa. Daripada itu, Satria menggantung ucapannya. Bukankah sudah saatnya bagimu untuk keluar? Prameswari terkejut. Siapa yang dimaksud oleh Satria? Apakah masih ada musuh yang bersembunyi? Sang gadis mau tak mau memasang sikap waspada. Pada saat itulah, dari sebuah pohon, ada satu sosok yang melayang turun dengan anggun. Dari pakaiannya, dia adalah seorang wanita. Wajahnya tertutup cadar halus berwarna ungu. Tuan, aku datang bukan untuk mencari pertarungan, tapi untuk mengajukan satu permintaan. Tamu bercadar ini membuka omongan. Katakan, balas Satria singkat. Izinkan aku membawa guruku pergi. Jawab sang tamu sambil menunjuk pada Barawa. Enak saja, hardik Prameswari. Gurumu itu sudah membunuh orang dan terlibat dalam kejahatan yang serius. Satria mengangkat tangan agar Prameswari diam dulu. Kondisi apa yang kau tawarkan? Satria balik bertanya. Setelah berpikir sejenak, wanita bercadar itu berkata, lembah harimau tidak akan pernah berhalangan jalan denganmu lagi di kemudian hari. Prameswari langsung menjawab, mana bisa? Kau pikir? Baik, aku setuju. Jawab Satria singkat. Jawaban sang pemuda membuat Prameswari melotot. Bukankah mereka perlu menanyai pria bercambang itu tentang dalang di balik semua ini? Namun, karena Satria sudah mengatakan hal seperti itu, Prameswari tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah melihat bahwa Satria setuju dengan penawarannya, wanita bercadar itu segera beranjak untuk membantu Barawa. Guru, apa kau masih bisa berdiri? Wulan, kenapa kau bisa berada di sini? Tanya Barawa yang berusaha untuk berdiri sambil bertumpu pada muridnya ini. Aku memiliki firasat yang buruk. Jadi, diam-diam aku melacak keberadaan guru. Saat aku tiba, guru sedang bertarung melawan pemuda itu. Maafkan aku yang tidak bisa membantu apa-apa. Jawab Wulan merasa bersalah. Barawa terbatuk-batuk, murid bodoh. Bahkan aku, Jalakpati dan Duryono saja tak sanggup melawannya. Apalagi dirimu, untung kau tidak ikut campur. Lihat bagaimana nasib si Duryo. Wulan Ayu tidak sadar ikut begidik saat mengingat nasib Wedana Duryono. Nona, Satria memanggil Wulan Ayu yang tampak bersiap untuk pergi. Aku hampir menghancurkan empedu gurumu itu dengan tendanganku. Ambil ini untuk meringankan lukanya. Pemuda itu melemparkan sesuatu. Wulan Ayu dengan sigap menangkapnya. Melihat benda di tangannya, kening wanita bercadar itu nampak mengernyit. Itu pil buatan guruku, Satria menjelaskan. Terbuat dari saripati lumut dan kerang teluk barat. Jika tindakanmu cepat dan tepat, Barawa mungkin masih bisa selamat. Tapi, dia tak akan mampu lagi menggunakan tenaga dalam tinggi. Wulan Ayu menangkupkan tangan sebagai tanda berterima kasih. Tak ingin membuang waktu, ia segera berkelebat pergi sambil membawa Barawa. Satria menarik napas panjang sambil melihat ke arah perginya kedua orang itu. Jujur saja, saat ini tubuhnya terasa lelah. Meskipun dia adalah seorang ahli, melawan 3 orang pendekar yang hebat, ditambah seorang pengganggu yang kuat ternyata sangat menguras tenaga. Prameswari menoleh kepada Satria, lalu bertanya, kenapa kau melepaskan mereka? Satria mengangkat bahu, memang kenapa lagi? Tentu saja, karena kita tidak boleh berbuat berlebihan. Jangan jadi orang yang kejam. Lagi pula, apa manfaat dari menindas orang yang sudah kau kalahkan? Mendengar jawaban yang terdengar sangat bijak ini,
Prameswari sungguh ingin mencekik pemuda itu sampai mati. Jangan kejam. Memang siapa tadi yang memutus dua tangan, meremukkan lutut kanan, meledakkan kaki kiri, dan menghancurkan bola pusaka seseorang? Apanya yang jangan kejam? Sialan, maki Prameswari dalam hati. Melihat ekspresi rumit dari Prameswari, Satria hanya tersenyum polos. Nanti juga gadis ini akan mengerti. Begitu pikir sang pemuda. Untuk beberapa saat, Satria mengedarkan pandangan. Saat itulah matanya secara tak sengaja bertumbuk pada jasad Wedana Duryono yang sudah gosong. Tatapan sang pemuda menjadi agak dingin. Kita harus welas asih pada banyak orang. Kecuali orang ini, dia pantas mati dengan cara yang paling mengerikan. Rutuk pemuda ini dalam hati. Malam sudah sangat larut saat Satria dan Prameswari selesai mengubur jasad-jasad yang bergeletakan tadi. Semua pembunuh, termasuk Wedana Duryono, dikuburkan dalam satu liang lahat yang besar. Adapun Rawesi, Satria memilihkan sebuah tempat yang agak lapang di bawah rimbunnya pohon bambu. Tempat yang cocok untuk peristirahatan terakhir. Prameswari duduk santai di atas sebuah batu dekat perapian. Matanya memperhatikan Satria yang mondar-mandir. "Untuk apa kau memunguti pedang-pedang itu?" tanya Prameswari yang melihat Satria sibuk mengumpulkan senjata. "Lumayan, aku bisa menjualnya di tukang loak," jawab Satria apa adanya. Prameswari hampir terjatuh karena terkejut. Sempat-sempatnya pemuda sakti ini terpikir untuk mengambil manfaat dari senjata lawan. Apa hanya uang dan uang yang ada di pikirannya? "Hei, lihat yang kutemukan ini. Menurutku sangat bagus." Satria setengah berlari sambil membawa sebuah keris. Wajahnya sangat sumringah. Prameswari mengulurkan tangan. Dia menimang-nimang keris itu dan memperhatikan detailnya. Ukiran yang ada di bilah keris sangat halus. Gagang keris nampaknya dibuat dari gading. Motifnya juga menawan. "Ya, aku setuju denganmu," komentar Prameswari sambil manggut-manggut. Sambil tersenyum lebar, Satria menimpali, "Baguslah kalau kau setuju. Harganya pasti lumayan tinggi." "Astaga," Prameswari ternganga, "kau malah ingin menjual keris ini. Bagaimana bila ini benda pusaka?" Sang gadis geleng-geleng kepala melihat kelakuan mata duitan pemuda di hadapannya. Satria mengibaskan tangan. "Haish, kita tidak tahu ini senjata siapa. Barangkali senjata si gosong tadi. Atau si brewok harimau, atau si pendek, ya kan? Kalau bisa dimanfaatkan, tentu bagus." Satria mengangkat keris itu tinggi-tinggi sambil memicingkan mata untuk mengamati. Prameswari menunjuk, "Bagaimana jika keris itu milik Pak Tua yang dadanya bolong tadi? Apa kau masih menjualnya?" Mendengar itu, Satria jadi terdiam. Benar juga, bagaimana jika ini betul milik Pak Tua tadi? Dalam tradisi dunia persilatan, senjata akan dikubur bersama tuannya. Kecuali, jika senjata itu telah diwariskan terlebih dahulu saat sang tuan masih hidup. Pemuda ini terbatuk-batuk, "Begini saja. Akan kusimpan dulu untuk sementara. Setidaknya sampai ada kesempatan, maksudku sampai kita tahu ini milik siapa." Tambah Satria sambil memasukkan keris itu ke balik bajunya. Mata Prameswari menyipit. Ia mau tak mau mencibir dalam hati. Dia yakin kalau pemuda ini awalnya ingin menyimpan keris itu sementara dan akan menjualnya jika ada kesempatan. "Ya kan?" Melihat raut wajah tak puas pada gadis di hadapannya, Satria segera berkata, "Oh, malam semakin larut. Apa kau ingin kita beristirahat di sini? Atau langsung menemui pamanmu?" Pemuda ini menemukan sesuatu untuk mengganti topik pembicaraan. "Jujur saja, aku khawatir dengan pamanku. Kau masih sanggup untuk meneruskan perjalanan?" tanya Prameswari hati-hati. Ia akan paham kalau pemuda tampan ini ingin beristirahat dulu. Toh, dia sudah banyak menguras tenaga dalam pertarungan sebelumnya. Hahaha, Satria menepuk-nepuk pundak sang gadis. "Tentu saja aku masih sanggup. Keselamatan pamanmu harus kita utamakan. Ayo, cepat kita tinggalkan tempat sial ini." Setelah berkata begitu, sang pemuda dengan gagah memimpin jalan. Ujung bibir Prameswari agak berkedut. Matanya melirik pada bawaan Satria yang lumayan banyak. Pemuda ini membawa banyak pedang, belati, keris pusaka, sepatu kulit, dan bahkan kantung uang para pembunuh pun dijarah juga. "Bah, tempat sial apa?"
Jelas-jelas dia mengambil keuntungan dari sini.